Dalam kehidupan, jodoh dan rejeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah ke-31 kandidat wanita. Malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Dan malam hari ini sedikit berbeda dengan episode sebelumnya. Jadi kita punya sepasang suami istri, di mana suami istri ini minta dimediasi. Istrinya tentunya ada di sebelah kiri saya, suaminya ada di sebelah kanan saya. Dan seperti apa permasalahannya, kita akan langsung tanyakan untuk sang suami. Dia berada di nomor 24. Dan istrinya ada di nomor 6. Samsul dan Yesi sepasang suami istri yang memiliki masalah dalam hubungan keduanya. Menurut pengakuan Yesi, dirinya ingin mengajak suaminya untuk dimediasi di program garis tangan. Seperti apakah solusi bagi keduanya? Saksikan selengkapnya di garis tangan. Oke, silakan turun. Ayo. Ya, di situ. Oke. Ini kenapa suaminya nggak turun? Turun nggak? Kalau nggak aku tarik kamu keluar. Biasa aja ngomongnya, gue dengar kok di sini. Dengar kalau memang dengar turun ke bawah. Masalahnya apa lagi ya? Masalahnya cuma itu doang kan? Hah? Apalagi kamu bilang apa lagi? Masalah apa lagi? Turun nggak? Jelas-jelas kamu tuh selingkuh. Aku bilang turun ke bawah. Ya tenang. Sebetulnya di sini kemauan kamu datang ke sini. Suami kamu udah datang ke sini, kenapa tiba-tiba? Oke, tenang ya, jangan ada kekerasan fisik di sini, tenang. Oke, tenang. Oke, tahan di situ, kamu di situ. Oke, Yesi dan Samsul, kenapa kamu nggak berani turun? Kamu selingkuh? Ya karena gue merasa nggak bersalah. Oke, kalau nggak merasa bersalah, kenapa mesti takut? Jadi malas aja gue dibahas masalah itu lagi, itu lagi di rumah tangga, di rumah dibahas juga. Pas gue lagi kerja, gue dimarah-marahin. Nggak gue kerja, gue juga marah. Oke, ini selalu berulang ya. Oke, jadi istri kamu menuduh kamu selingkuh, begitu? Iya. Oke. Bukan cuma sekali. Oke, gimana? Maksudnya bukan cuma sekali selingkuhnya, bukan sekali menuduhnya? Bahkan cuma sekali menuduhnya. Berkali-kali kamu selingkuh di belakang aku. Stres. Oke. Siapa yang merasa stres? Kamu yang stres, bukan aku. Tenang dulu. Iya, tenang dulu. Mundur. Oke. Sekarang gini. Kamu menuduh suami kamu selingkuh, suami kamu merasa tidak selingkuh. Saya juga belum bisa mempercayai kamu 100%, juga bukan berarti juga mempercayai suami kamu. Kan semua harus dibuktikan. Oke, kamu menuduh suami kamu selingkuh artinya harus ada bukti. Ada kok buktinya? Buktiin aja. Oke. Baik, Bukti. aku ambil buktinya. Oke, semua yang datang ke sini semua punya permasalahan, mereka juga cari jodoh dan lain sebagainya. Tapi semua harus diperkuat oleh bukti dan saksi. Oke, tenang. Bilang nggak ada bukti ya? Oke. Ini apa? Oke, pelan-pelan, tenang. Jangan emosi dulu ya. Ini bukan emosi, Mas. Ini Dia apa? stres Ini kok. apa? Oke. Ini apa? Jangan Ini boleh saya transfer ya, kita kasih kru ya. Oke, jangan berantem di situ, tenang. Oke, tolong. Nih Kamu ada tuh malu-maluin video. tau nggak? Ini nggak harus juga di sini. Oke. Kenapa kamu harus malu? Kalau memang Foto kamu apa nggak video? selingkuh, Oke. kenapa Aku kamu nggak harus malu? Kalau gue malu nggak mungkin gue datang ke sini. Iya. Oke, ini lihat di atas Samsul, lihat di atas itu foto kamu atau tidak? Tuh jelas Iya, lihat foto tuh gua. sama mata kepala Oke, kamu itu sendiri, foto lihat. kamu. Dengan siapa Samsul? Percuma juga, Mas. Gue bilang sama dia juga bakal percaya. Iya, dengan siapa? Dengan teman kerja gue. Teman kerja kamu, oke. Mana teman kerja, Oke, teman lihat. selingkuh? Udah ngaku aja. Oke, teman kerja kamu ini. Oke, satu lagi nih, ini teman kerja kamu. Oke, yang saya lihat sekilas, walaupun ini foto bukan video, namun yang tersirat dari foto ini sekilas adalah kamu begitu dekatnya dengan teman wanita kamu ini. Oke,
Ini menurut kamu bukti yang jelas bukan? Yang bisa memperkuat tuduhan istri kamu kalau kamu selingkuh? Bukan bukti itu. Dia itu Bukan mencari-cari bukti. masalah. Kamu bilang ya. kamu bukti siapa yang cari masalah? Lu tuh Aku cari nggak masalah, pernah cari tau gak masalah. sih? Itu jelas foto kamu sama Kenapa selalu gue pengen minta pisah sama lu? Karena lu terlalu cemburuan. Oke. Gue kerja potong-panting buat rumah tangga. Oke. Lu gak pernah percaya. Oke, capek nggak kamu teriak-teriak begini ya? Capek nggak teriak-teriak begini? Lebih capek lagi, lebih malu lagi kalau misalnya gue dipanggil di sini. Oke. Kamu capek nggak teriak-teriak begini? Apakah kalian pikir dengan teriak-teriak begini masalah kalian akan selesai? Hah? Tanya sama dia. Oke. Dia yang ngajak ke Kalian saya. di sini mau dimediasi, akan ketemu dengan expert kita, ya. Tapi dengan cara kalian yang seperti ini, nggak akan ada penyelesaian masalah. Oke, sekarang gini aja. Kamu punya bukti atau punya saksi yang bisa menjadi alibi kamu? Punya. Punya apa? Bukti atau saksi? Jelas di foto itu mengindikasikan kalau kamu selingkuh, mengindikasikan. Iya. Justru orang yang di foto itu gue datangin ke sini. Oh, bagus Biar kalau lu gitu. tahu, biar lu percaya. Kenapa selama ini lu tuduh gue, ya? Gue datangin orang di sini. Kamu menghadirkan orang tersebut berarti ya, yang ada di mobil tersebut. Jadi ibaratnya bisa dibilang bukan hanya foto malam ini saja, sosok wanita tersebut sudah seringkali dicurigai oleh istri kamu. Iya. Oke, dan sekarang kamu datangkan. Sudah ada tim benar dia mendatangkan seorang saksi? Ada di atas. Oke. Kalau begitu, tolong hadirkan saksi yang dibawa oleh Samsul ke sini. Oke, tenang. Kita sekarang di sini fair ya, kita fair ya. Kita fair. Oke, saksinya ada di atas. Oke. Oke. Oke, mau kemana? Tunggu dulu. Diam biar dia keluar. Oke, dengar dulu. Untuk orang yang di belakang. Oke, Samsul silakan kamu tanya apa? Kamu turun dulu. Lu tuh santai ya. Udah. Gue datang ke sini tuh. Oke. Karena gue pengen, ya. Mundur. Lu tuh gak usah mikir-mikir macam-macam sama gue. Mundur. Ya. Tenang di sini ya Mbak Yesi ya. Oke. Untuk saksi yang ada di belakang, saya mau tanya apa hubungan kamu dengan Samsul? Saksi. Saya hanya sebatas teman bisnis keuangan. Oke, teman bisnis. Jadi tidak ada hubungan lebih dari Tidak sekedar ada. urusan pekerjaan. Ya, Oke. Sudah berapa lama kamu mengenal Samsul? sekitar hampir setahun. Hampir setahun. Tidak ada hubungan lebih dari. Tidak ada, hanya sekedar teman bisnis keuangan saja. Oke. Kamu tidak menganggap Samsul itu sebagai seseorang yang istimewa? Tidak. Tapi kamu tahu kalau Samsul udah punya istri? Ya, tahu. 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 Oke. Percaya nggak kamu sama omongan saksi ini? Enggak, itu akal-akalan mereka aja. Iya. Buat menutupi perselingkuhan berdua. Gue datangin orang ini. Biar lu tahu kalau gue selingkuh, tau gak? Hei. Keluar, buka pintu. Sekarang kamu bilang kan, kamu dibayar berapa sama suami saya? Gue nggak dibayar ya. Gue nggak dibayar sama sekali. Gue nggak dibayar sama sekali. Gue nggak dibayar. Turun, gue nggak dibayar. Turun, dibayar, turun. Hanya sekedar Kamu teman nggak- bisnis. Tenang. Kamu nggak boleh menghampiri dari sini. Oke, bisa tenang nggak? Kalau kamu nggak bisa tenang, ini kamu keluar aja dari sini. Selesai. Ngerti? Ngerti apa enggak ya sih? Ya ngerti. Turun. Arbi, minta Arbi dong. Mana Arbi? Oke, kamu turun dulu. Oke, yang satu butuh masker. Dia nggak mau diperlihatkan mukanya. Oke, maskernya ini. Oke, Arbi nih kayaknya chaos nih Arbi nih. Oke, yuk setelah dipakai masker boleh turun. Berantem terus ya. Kamu mendengar pasti di belakang berarti ya? Dengar teriak-teriak. Iya, iya dari awal nih udah, frontal sekali. Oke, saksinya udah bisa turun, udah dipasangin masker? Oh, ini orang yang kamu cemburuin berarti ya? Kamu di sana? Oke, sekarang saya tanya sama saksi ini. Oke, Ibu Ya. mungkin tidak mau disebutkan namanya, tidak apa-apa? Nama saya Susan. Oh, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Sebut saja namanya Susan. Susan, ya. Oke. Ibu, ceritakan hubungan kamu dengan Samsul apa, Ibu? Hanya rekan bisnis. Rekan bisnis, tidak ada lebih perasaan Ibu ke Tidak Samsul? ada sama sekali. Oke. Tapi ada foto-foto, kita bisa naikkan lagi sekali lagi fotonya mungkin Ibu bisa melihat? Ya. Ada foto berikut ini, oke. Nah, Ibu, ini lihat. Iya, gesturnya dari pegangan Samsul itu kayaknya lebih dari sekedar teman ya?
Ya kita memang hubungan baik dari dulu. Selama dia masih belum lepas ikatan bisnis dengan saya, ya saya harus bersikap baik sama dia. Oke. Mungkin Arbik kamu perlu melakukan relaksasi atau apapun terhadap Susan ini karena mungkin ada yang masih ditutup-tutupi gitu ya. Oke. Perlu apa Arbik? Kursi aja, boleh minta kursi. Kursi. Oke, nggak keberatan kan Ibu kalau kita lakukan sesuatu ya? Iya. Ini demi kebaikan kan? Iya. Oke, silakan Ibu duduk. Oke, Samsul tenang ya, Yesi tenang ya. Ibu udah ngerti apa yang akan saya lakukan? Oke, sekedar relaksasi, jadi saya tidak menghilangkan kesadaran Ibu. Iya. Jadi Ibu tetap tenang, nanti ketika berbicara itu relax, jadi nggak ada beban ketika berbicara. Oke, tangannya boleh di samping. Oke, Ibu boleh fokus pada satu titik. Oke, sekarang rasakan kembali apapun yang Ibu rasakan. Fokus, lebih tenang, lebih nyaman terhadap nafas Ibu. Setiap tarikan nafas Ibu membuat Ibu lebih tenang, lebih nyaman ketika bercerita. Dan seiring dengan hembusan nafas Ibu, entah kenapa hal negatif dalam pikiran Ibu ataupun segala sesuatu yang mengganjal dalam pikiran Ibu keluarkan seiring dengan hembusan nafas Ibu. Dan sekarang membuat Ibu lebih tenang, lebih sadar ketika bercerita dan membuat Ibu lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke. Ibu Susan, ceritakan dengan sejujur-jujurnya, ada hubungan apa antara Ibu dengan Samsul? Sebenarnya dia ada urusan bisnis keuangan sama saya. Sudah beberapa bulan dia pinjam uang dengan saya. Pinjam uang dengan Iya. Ibu? Oke. Suami kamu pinjam uang dengan saya sudah beberapa bulan sebanyak 50 juta. Itu akal-akal kalian kan? Kamu dibayar Tidak. berapa sama suami saya? Saya tidak dibayar. Oke. Setiap hari saya WhatsApp, saya chat dia. Oke. Itu untuk menagih utang. 50 juta belum lunas sampai detik ini juga. Belum dibayar sama sekali? Belum. Oke. Terus itu bukti transparan apa? Iya, dia mencicil. Nggak mungkin. Dan itu baru bunganya. Maksudnya Nggak bukti mungkin. transferan maksudnya apa ya sih? Dia tuh bukti transparan dari dia. Maksudnya apa? Nggak ngerti saya. Jadi suaminya transfer ke Ibu atau? Iya. Kenapa gue punya utang sama ibu ini? Jadi benar ya? Oke. Itu ada alasannya semua. Oke, alasannya apa? Dan gue nggak mau cerita sama lu itu karena apa? Karena gue lebih memikir rumah tangga kita dan keluarga lu yang lain. Kamu pasti gue bohong, kesini, kan? Itu alasan gara-gara kamu lu kan? Gue kesini, lu janji mau bayar utang lo. Mana? Oh, jadi Ibu datang ke sini? Iya. Mau dijadiin saksi? Iya mas, dia yang nyuruh saya datang ke Bilangnya sini. gimana bilangnya? Saya disuruh datang sini sama dia untuk sebagai saksi dan biar istrinya tahu bahwa selama ini yang dituduhkan sama istrinya saya berselingkuh dengan dia itu tidak ada sama sekali. Oke Bu, tenang Bu. Ya, asal lu tahu ya, kenapa ibu ini gue datangin ke sini ya? Oke, kenapa? Biar lu tahu, selama ini tuh gue tuh kerja pontang panting, pulang malam. Itu kenapa? Walaupun gue gak ngasih duit sama lu, karena gue bayar utang-utang mak lu, tau gak? Dengar ya, gak usah bawa ibu gue. Oke, utang-utang ibunya dia. Iya, mertua gue punya utang sama lain. Dan dia minjam duit gue. Dan saat itu gue juga gak punya uang. Oke, apa yang kamu katakan itu benar? Iya. Bisa ditanggung jawabkan? Oke, pertanyaannya Yesi, apakah benar orang tua kamu punya hutang Ya dengan gak orang bakalan lain? percaya Mas ya. Lu gak perlu percaya kan? Ya kan? Gak, gue gak percaya. Nih buktinya, Oke. nih buktinya, nih Menarik, buktinya. bukti. Coba tolong, Nih, tolong, buktinya. ya. Sekarang lu Dia telepon mana? sendiri. Oke, Sekarang lu ini- telepon oke, sendiri nyokap telepon. lu ya. Oke. Lu ngomong sendiri sama nyokap lu ya. Oke. Kalau selama ini dia punya utang gak sama gua? Dia punya utang gak sama rentenir yang lain, ha? Gua yang bayarin. Nih, telepon sendiri. Oke. Oke, mau ngapain dia? Oke. Yang apa-apa, biarin aja. Gak usah bawa ini. Gak usah bawa. Gak usah. Oke, biar kamera menjauh aja, kamera menjauh dia mungkin. Malu sama Samsul, Pak. Mama jangan kayak gini dong. Mama kenapa gak bilang sama aku kalau mau punya utang? Ini apa lagi? Udah!
Oke, Yesi, udah telepon orang tua kamu? Benar orang tua kamu punya utang? Benar nggak? Iya, dia punya utang. Punya hutang. Jadi suami kamu nggak bohong dong? Mas, maafin aku ya. Harusnya Mas tuh ngomong, kenapa sih Mas gak jujur? Gak pengen ya, antara kamu sama mama kamu tuh berantem. Aku udah tutup-tutupin utang ke mama kamu sama aku. Itu karena apa? Biar kamu gak berantem sama mama kamu. Tapi kamu selalu nuduh aku kemana-mana, selalu nuduh aku selingkuh. Pernah gak aku selingkuh sama yang lain? Nih buktinya, yang selalu kamu cemburuin. Teliti dulu dong, selidikin dulu, benar apa enggak? Oke, Ini tapi- laki-laki punya utang. Tapi ibu pertanyaannya, oke lakinya punya utang, ibu meminjamkan uang kepada Samsul. Tapi yang belum dijawab adalah kenapa hubungan kalian, kalau cuma rekan bisnis, tapi tadi di foto tadi seperti pegang-pegangan. Enggak, sebetulnya enggak. Jadi gini, saya nagih sama dia Mas. Selama ini dia bilang sama saya, sebenarnya jangan sampai istrinya tahu bahwa sebenarnya dia pinjam itu untuk mertuanya. Ya, udah gitu saya bilang ini sama dia, tolong bayar, kapan mau bayar? Saya udah melas-melas, maksud saya biar juga dia biar bayar ke saya Mas. Oke. Bahkan dia mengajak saya ke sini. Katanya kalau setelah saya ke sini dia mau bayar utangnya. Pertanyaannya tolong dijawab dengan jujur. Iya. Oke, ibu harusnya jujur ya berarti Iya. ya. Kenapa sih Sekarang kalian tuh nggak apakah? pernah jujur? Oke, pertanyaan sebentar ya sih. Apakah ibu ada sedikit atau banyak perasaan terhadap Samsul? Nggak ada, sama sekali. Nggak ada berarti ya. Pertanyaan saya terhadap Samsul. Seberapa sayang kamu terhadap Yesi? Oke, nggak usah dijawab dulu. Dan Boleh Samsul sini. oke. Oke. Boleh minta magnetik Bu. Jadi ini tidak akan menghilangkan kesadaran ya? Tidak akan Dia tetap menghilangkan pada titik kesadarannya ya. Oke. Jadi tadi kan meledak-meledak terus emosinya kita buat relax Iya, saja. iya. Biar kamu lebih tenang. Ya sih boleh ke pinggir biar tidak ada bentrokan dulu. Oke. Oh, apalagi nih baru lagi ya Arbi ya? Ya. Menarik. Oke. Kamu perhatikan bolanya. Perhatikan gerakan bolanya dan biarkan mata kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman. Dan biarkan gerakan bola tersebut membuat mata kamu lebih lelah dari sebelumnya, semakin lelah. Dan biarkan ketika bola tersebut berhenti, bahwa diri kamu lebih tenang, lebih nyaman, semakin nyaman. Pada hitungan ketiga, rasakan diri kamu ketika ingin bercerita, katakan sejujur-jujurnya, tidak ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3. Oke, silakan Mas ya. Oke, Tidak Samsul. kehilangan kesadaran. Samsul. Seberapa sayang kamu terhadap istri kamu? Saya sayang sekali mas sama istri saya. Sayang sekali. Walaupun kita belum punya anak, saya sangat sayang. Saya sangat menghargai sama istri saya. Oke. Ada nggak unek-unek kamu buat istri kamu yang selama ini belum kamu sampaikan? Unek-unek itu saya cuma kesel aja mas. Karena saya itu selalu dituduh selingkuh. Tapi dia tuh nggak tahu kenapa saya sering pulang malam, kenapa saya sering telat, kenapa saya sering jarang makan kalau saya pulang malam itu karena saya udah capek pikiran, capek ditagih-tagih terus sama orang. Belum lagi saya capek kerjaan, belum lagi kalau misalnya habis kayak punya kerjaan, pulang kerja sore, malamnya saya kerja online dulu mas, Ya. sambil narik online mobil gitu. Ya. Itu karena apa? Karena saya sayang mas sama dia. Oke. Saya sayang sama keluarga saya. Mertua dia kan orang tua saya juga. Saya tuh nggak mau kalau misalkan istri saya tahu. Oke. Dia tuh malah ribut sama orang tuanya. Mama bukan buat apa sih uang sebanyak itu segala macam gini gitu. Nanti kan masalah gitu. Tapi saya tuh nggak mau. Saya tahan. Saya laki-laki. Saya bisa berjuang sendiri tanpa istri saya tahu. Orang tua dia juga sama anaknya juga hubungannya baik-baik aja. Saya sayang mas sama keluarga mas. Sangat sayang. Sangat sayang. Oke. Pertanyaannya, bagaimana perasaan kamu saat istri kamu menuduh kamu selingkuh? Ya Allah masih seru banget mas. Udah
kesel, nggak menghargai perjuangan suaminya, Ya. tidak menghargai lelah suaminya. Dari Senin sampai Minggu itu nggak pernah yang namanya di rumah Mas. Karena apa? Saya kejar utang Mas sama si ibu ini. Sementara gaji saya per bulan cuma buat bayar cicilan rumah sama rumah tangga kita. Sama ibu ini kan saya harus cari pekerjaan samping gitu. Pernahkah Saya kesel terbersit di otak kamu untuk bercerai dari istri kamu? Pernah saya. Dan dia juga tahu. Oke. Selalu saya bilang, udahlah begini, kita bisa aja. Tapi dia nggak mau. Saya sebenarnya ngomong begitu tuh karena emang kesel banget Mas, kesel sekali saya. Pertanyaannya, maaf, apakah ada perasaan kamu sedikit saja terhadap rekan kerja kamu di sebelah kanan saya? Tidak ada Mas. Tidak ada. Tidak ada. Saya paling merayu cuma Merayu? jangan tolong Bu. Enggak, dia Tolong Bu, jangan dia sampai. kali merayunya bukan merayukan Iya. ada hati. Ibu Mas. diam dulu, ini bukan sesi ibu. Saya ingin dia yang kejujuran, justru dengan ibu ngomong begini saya jadi curiga nih. Oke, Iya. bagaimana? Saya Rayu bilang sama si Mas Ibu ini, Bu, tolong Bu, jangan sampai saya pegang tangannya gitu. Oke, jadi di foto tadi tuh seperti merayu Iya, itu ya? mungkin seperti itu. Saya nggak tahu siapa yang ambil foto itu, saya nggak tahu. Saya bilang, Bu, jangan sampai ke rumah, Bu. Saya akan bayar, Bu. Dalam bulan-bulan ini akan saya bayar. Jadi sebenarnya Samsul ini dengan siapa? Yesi. Yesi ini unsur-unsurnya api dua-duanya. Jadi kalau Dua-duanya misalnya api, ada pertengkaran oke. dia Panas naik terus ya. panas Iya. terus. Jadi Samsul ini lebih ke tersulut emosinya padahal dia tidak melakukan hal tersebut. Iya. Jadi lebih ke Yesi memancing terus sesuatu yang belum nyata walaupun ada bukti itu sebenarnya lebih memanasi Samsul seperti itu. Oke, justru saya sekarang tertarik untuk Arbi melakukan sesuatu terhadap Yesi. Oke. Oke. Sekarang kamu lihat dulu dari bulan tersebut. Oke. Lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke. Oke, Yesi, it's time for you. Oke. Ini penasaran saya. Kamu siap? Bawa tangan di sana. Oke. Oke. Sekarang atur pola napasnya, tarik napas lewat hidung. Oke, keluarkan lewat mulut. Oke, serelax mungkin, senyaman mungkin. Apapun yang kamu rasakan, udara di sekitar kamu membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Oke. Bayangkan kembali oksigen masuk ke dalam hidung kamu, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman. Oke, perhatikan bolanya. Oke. Bola tersebut semakin lama semakin berdampingan, lebih pelan dari sebelumnya. Begitu juga dengan pikiran Anda menjadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Dan ketika bola tersebut berhenti, bahwa diri kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan kamu dapat menceritakan apapun yang terjadi di masa lalu ataupun kamu ada sesuatu yang disembunyikan, kamu bisa ceritakan lebih jujur dari sebelumnya. Mulai sekarang dan seterusnya. 1, 2, dan 3. Oke. Ya gimana saya emang curiga setiap kali saya masak gak pernah dimakan. Terus tumben-tumbennya bajunya rapi, wangi, gak kayak biasanya dekil, kumal. Tiap hari berangkat pagi, pulang pagi, tapi nggak ada hasilnya sampai aku harus ngutang-ngutang ke orang, minta-minta ngutang. Kenapa? Sampai saya nggak pernah ngasih uang. Uangnya tuh nggak tahu kemana. Oke, Samsul. Apa benar kamu setiap hari gak mau makan makanan dari istri, kamu pakai minyak wangi, mau ketemu siapa emang? Ya, namanya kita kerja Mas, selalu rapi lah Mas, selalu rapi, selalu wangi. Iya sih. Kalau misalkan pulang malam, ya tadi kan saya udah bilang Tapi sendiri. kata istri kamu sebelumnya kamu biasa aja, kumal, nggak dandan, nggak. Ya mungkin waktu itu saya belum punya utang sama ibu ini. Kok udah punya utang harus wangi, itu hubungannya di mana ya? Ya namanya ketemu sama klien kan Mas, ketemu sama klien mungkin ada rasa Oke, maaf, pekerjaan kamu apa sih kalau boleh tahu? kerja kantoran Mas, Sebagai apa? sebagai staf biasa aja. Staff. Yesi. Kamu sayang nggak Yesi dengan Samsul? Saya sebenarnya sayang, Sebenarnya sayang. Kok pakai kata sebenarnya? tapi semenjak perubahan yang kemarin itu, jujur aku jadi pengen pisah dan nggak sayang lagi. Tapi kan Sekarang, dia iya, udah kenapa? ngedengar alasannya tadi. Iya. Alasan Samsul Iya, dia tapi itu kan seperti- sebelum alasannya dia, tapi setelah saya tahu jelas alasannya itu apa. Ya. Saya tuh benar-benar nyesal udah nuduh dia selingkuh, tapi kan nggak seharusnya
ya itu bohongin saya gitu kan. Justru kan kalau kayak gini malah saya kan udah yang enggak, malah bikin salah paham. Tapi, Coba iya. kalau dia jujur, oh ini mungkin aku bisa memahami dia, bisa mengerti dia. Mungkin aku bilang sama kamu, biar kamu nggak berantem sama mama kamu. Ya kan kamu udah ngerti maksudnya. Samsul justru menutup-nutupi itu dari kamu agar kamu tidak ribut dengan orang tua kamu. Iya tapi kan justru kalau misalkan ditutup-tutupi kayak gini, apa jadi mau ngorbanin rumah tangga gitu. Oke. Ini udah cukup jelas. Ini sekarang masalah jadi istrinya tidak terlalu sayang. Tapi pertanyaan saya, apakah sekarang ada niatan di otak kamu, di benak kamu untuk memperbaiki keadaan ini? Ada. Kan permintaan mereka untuk dimediasi, mereka dilakukan sesuatu terapi atau mungkin yang bisa mengembalikan perasaan mereka seperti dulu. Boleh minta kursi satu lagi? Kursi satu lagi. Oke. Sebenarnya dalam rumah tangga itu banyak hal yang terjadi, entah itu rasa cemburu, itu rasa bumbu yang yang harus ada di dalam rumah tangga. Tapi dalam perjalanan percintaan dalam rumah tangga biasanya ada sesuatu hal yang membuat mereka harus saling terhubung. Biasanya ada keterbukaan. Oke. Kamu boleh pegang tangan sini. Oke. Ini terapi seperti apa? Oke. Sekarang boleh pejamin mata sebentar aja. Oke, sebentar sambil menjamkan mata. Sekarang bisa atur pola nafasnya, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, semakin nyaman, semakin rileks sambil tutup matanya. Oke, sekarang rasakan di mana kalian bertemu di suatu tempat di mana pernah merasakan yang namanya cinta, yang namanya sayang, perhatian, dan segala sesuatu tersebut semakin lama semakin terbentuk. Oke, rasakan kembali. Hal tersebut membuat kamu memunculkan kembali perasaan tersebut, memunculkan perasaan kalian menjadi semakin lama semakin nyata, lebih muncul dari sebelumnya. Oke, satu. Oke, tanamkan dalam hati kalian, tanamkan dalam jiwa kalian dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rasakan mulai sekarang dan seterusnya. Kalian menjadi pribadi yang saling menyayangi, lebih cinta terhadap pasangan, lebih menghargai terhadap pasangan, dan biarkan kalian menjadi terbuka ketika ada permasalahan, dan itu membuat kalian lebih dewasa dari sebelumnya. Oke, 2, lebih tenang lagi ketika menghadapi permasalahan. 3, munculkan rasa sayang, rasa cinta tersebut mulai sekarang dan seterusnya. 4, dan 5, buka mata kalian menjadi lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Tenang dulu. Saya juga dari tadi ini saya nunggu karena saya kesini karena dia mas. Jadi saya tolong saya ngomong lagi dulu mas ya. Silakan. Ya, mas ya maaf ya mas ya. Sekarang gini, ini kan urusan lo berdua ya, rumah tangga berdua ya. Lo nyuruh gue kesini, janji lo mau bayar utang sama gue. Sekarang mana? Bayar utangnya? Lagi utang tetap. Bayar utangnya. Udah berapa bulan? Di belakang nanti. Bayar? Iya, tetap loh. Diam lo ya. Kalau ini pencemburu kayak begitu. Tapi ibu jangan ngomong gitu sama Gue saya nggak dong. suka dituduh mas. Iya saya tahu. Gue tapi nggak jangan ngomong dituduh. gitu. Gue nggak suka dituduh-tuduh cemburu sama lu. Bu, ini banyak orang. Oh ibu ngomong. Oke sekarang bayar mah. Bayar. Cepetan bayar. Ibu ngerti dulu. Diam lo. Sini bayar. Saya cuma ada uang segini. Mana? Dan nanti. Tolong bu, tolong nanti. Nanti saya kembali lagi. Utang 50 juta mas. Ada segini mas. Janjinya janji terus mas. Enggak mas, maaf ya mas ya. Maaf ya mas ya. Maaf ya mas. Nih. Mana? Kunci mobil. Cepet. Bu, jangan sampai. Lu tadi kesini pakai mobil kan? Cepet sini mana? Iya saya tahu. tapi Kunci itu mobil sini kerjaan mana? saya. Buat kerjaan saya. Gua Dan udah saya dirugiin kadang-kadang dari juga tadi. narik online. Lo Ini udah handphonenya janji. juga di uang. Janji. Diam lo. Bayar utang. Itu kan uang. Kalau mau gua. nagih Nanti utang di juga belakang bakal aja. dibayar. Bayar Saya utang sekarang. Bisa kita ngomong Enggak baik-baik. ada. Cepetan mana? Bu ini saya. Diam lo. Bu. Ini pencurian loh, Bu. Bu, tolong Bu. Ibu. Diam lo. Ibu. Bu. Ibu. Diam. Tolonglah Bu. Mana ibu kemana? Mana supir gua di mana supir gua? Bu, tolonglah. Bu, nih. Bu, mobilnya kan itu harus nggak bisa Nih, digituin. mobilnya. Ini siapa? Urus nih semua ya. Urus ya. Enggak, ini siapa? Nih, lampu dong, minta lampu. Balikin udah kuncinya mas. Bu, ini Urus. Oke, ini siapa? Oke, maaf Mas ini siapa? Ini Bawa Saya ibu. udah terlalu capek. Maaf ya mas. Saya udah terlalu capek mas. Oke. Lagi-lagi dia mas. Sudah terlalu capek mas. Janjiin terus mas. bayar. Ini siapa ini? Saya akan bayar. Saya Mas, kesini ini siapa? karena kamu kan.
supirnya dia. Mas, Oke, supirnya ibu ini. Oke. Oke. Ini kalau Oke, mobil Ibu. diambil kan urusannya jadi nanti ya Saya kepindahan nggak Jadi bisa sama perampasan, ibu. jadi ibu perampasan. Ini kan hak Kayak milik gitu. dia. Harus ada hitam di atas putih kalau misalnya ada sesuatu yang mau diambil. Iya. Karena kamu juga yang membuat saya begini. Ini bisa berbalik pasalnya ke ibu loh. Ibu bisa dikenakan pasal perampasan loh. Terserah pokoknya sekarang gini. Saya nggak mau tahu. Kasih kesempatan sebetulnya. lah, Bu. Kalau pengen mobil kamu kembali, bayar utang kamu. Iya, mobilnya balikin dulu Oh lah. nggak bisa mas. Ini saya nggak setuju nih. Saya nggak cukup mas dijanjiin Oke, sama dia mas. oke, sorry, saya nggak setuju Tolong, kalau Mas, perampasan saya ngomong. gini, saya nggak setuju. Saya bukan belain Samsul, cuman ini ibu merampas hak yang jadi milik orang lain, Saya milik harus hak orang. gimana? Saya Ya merasa ibu kasih dirugikan kesempatan dulu. lah. Kasih kesempatan. Selalu saya kasih kesempatan. Tapi kalau masalah utang piutang akhirnya bukan ke pidana, ibu jadi ke perdata. Saya nggak mau tahu. Yang pasti kamu beresin utang kamu. Udah Iya, berapa saya lama beresin. kamu Oke. janji-janji Saya beresin. Ya terus? udah, sekarang gini aja, Saya beresin, bikin saya perjanjian di sini. Iya. Kasih waktunya berapa lama mumpung ada istrinya sekarang di sini. Aduh, Berapa jangan, lama? saya udah dirugikan. Saya ada teleponnya. Udah saya mau balik ya. Ya mobilnya, Maaf ya, Mas. kunci mana? Enggak, Balikin enggak, dulu. Kunci mobil. kuncinya Tolong kamu dibalikin, beresin Bu. ya. Kunci balikin Tolong kamu dulu. beresin. Tolong, Diam nggak kamu. bisa diambil. Mas, Tahan, tahan, ibu. beresin. Bu, Tahan dulu, tahan dulu. Iya. Ibu, tahan Bu, ibu, Bu, sebentar itu ibu. Ibu, Mas, tolong balikin. Guru, tahan. kamu urusannya sama ibu lah. Oke. Ini Iya, aja Bu, tapi gampang. gimana Bikin saya perjanjian mau berapa suami hari. itu? Kasih Teman waktu, tuh kasih harus kesempatan lah. diambil. Lalu lo, ini bu kuncinya, ibu pegang. Sekarang gini ya. Ini gue balikin kunci sama lo ya. Sama lo berdua. Tapi lo janji sama gue. Kapan mau balikin? Nah, itu kan Iya, lebih enak. Dalam bulan ini. Dalam bulan ini saya Lo akan janji bayar. terus masalahnya. Oke, berapa lama? Hitam di atas putih ya. Gue Iya, nggak mau nah, tahu. boleh. Iya, Bu. Janji Perjanjiannya terus. kayak gitu Sampai lebih gue enak. dituduh sama bini lo macem-macem. Iya, maafin istri saya. Ini lagi emosi. Iya. Saya minta maaf, bener-bener nggak tahu kalau misalnya suami saya jujur dari awal, nggak mungkin saya nuduh-nuduh ibu kayak gitu. Dan kamu tahu, tadi itu di pabrik banyak orang. Kamu nuduh-nuduh saya. Kamu Udah. bisa saya tuntut kamu. Minta maaf juga. Iya, Karena kamu saya pencemaran minta nama maaf. baik saya. Dia mau minta maaf, Bu. Dia mau minta Saya maaf. nggak tahu kalau misalnya tahu dari awal ceritanya seperti Ya. apa. Sekarang Karena nggak gini. ada keterbukaan sama Lo bener-bener ya. Iya. Ini gue balikin ke lo. Ya, Tapi gitu dong. kita bikin tulis. Sana. Oke, Tulis oke. ya. Habis ini aja, habis Ya. ini ya. Gua nggak Habis mau ibu tahu tunggu ya. di sana. Jangan di sini. Ya, jangan di sini. Selesaikan baik-baik, Ya. kan enak. Tapi ini saya pegang, saya tunggu di sini. Enggak, Oke, ini. enggak gini. Saya pegang. Ibu percaya sama saya kan? Saya di Percaya tengah-tengah. sama Oke. Surya. Saya pegang. Tapi tolong saya mohon Mas Surya, Ya, jangan setelah, dimarahin sama oke, dia. setelah acara ini. Sebelum Oke, sampai ada sini, surat. sini pas Kita kita break break. iklan. Kita Ya. akan atur kita jadi Ya. saksi ya, Abi ya. 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 Oke. Oke. Jadi Ibu bisa sama-sama percaya enak saya. kalau Ya. misalnya ada Oke, permasalahan. silakan Ibu dibawa dulu ini ke saya. Oke. Urus bini yaudah, lo ya. Oke, kita selesaikan habis ini. Oke. Pemirsa Jangan garis sampai tangan. urus bini lo. Oke, Iya, masih urus ada bini lo. di situ 30 wanita dan 30 pria yang akan mencari jodohnya. Dan sekarang saatnya saya mengambil lagi nomor dari fishbowl ini untuk siapa yang selanjutnya akan beruntung menemukan jodohnya. Dan kali ini giliran wanita. Ya, saya akan ambil dari fishbowl ini. Dan yang beruntung adalah nomor 18. Zara, seorang wanita cantik berusia 26 tahun, mencari pasangan hidup yang baik hati dan bisa melindunginya. Menurut pengakuannya, Zara memiliki takdir asmara yang buruk. Bagaimanakah kelanjutan kisah asmara Zara di garis tangan? Oke, Zahra ya. Iya. Oke, Zara, di sini sudah ada 30 pria yang tersisa. Kamu pengen laki-laki yang seperti apa? Saya mau laki-laki yang kulitnya sawo matang, Oke, kayak Dan saya nih ya. telapak Oke. tangannya besar. Oh, apanya besar? Telapak tangannya. Oh, telapak tangannya yang besar. Emang kalau telapak tangannya besar tuh kenapa? Nggak tahu, saya suka aja sama yang telapak tangannya besar. Oke, ya. Oke, yang merasa kulitnya sawo matang dan telapak tangannya besar, ingat telapak tangannya ya besar dan suka sama Zahra, silakan berdiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, banyak sekali. Oke, gimana? Ini ada 10 orang nih. Mau semuanya diturunin ke bawah atau kamu yang pilih aja beberapa untuk? Gini mas, boleh nggak milih 5 dari Oke. 10 orang ini? Boleh? Yang mana? Oke. Atau mungkin kamu tarik satu-satu, kita naik ke atas, silakan. Oke. 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 Yang nomor 16 turun dong. Oke, 16 turun. 15, Oke, warna bajunya sama nih. 12, 12. Oke. 26, 26. Oke. Oke.
Yang belakang dong, yang ujung. Kita harus mengeliminasi 3 di antara 5 orang ini, kita cuma butuh 2. Oh, aku mau lihat telapak tangannya. Telapak tangannya, oke. Nah, baru saya lihat telapak tangannya nih. Dua-duanya, terserah bebas. Coba. Oke, ini jangan-jangan kenapa nih? Apanya Gede gede? sih. Gede sih. Coba. Telapak tangannya besar atau mungkin disuruh ngapain? Jangan lo jangan gear dulu, jangannya suruh nyangkul apa suruh apa kita nggak tahu. Jangan-jangan dia punya bisnis martabak biar ngadon martabaknya gampang gitu ya kan, pakai tangannya besar gitu ya. Set martabak asin. Ya. Oke. Wah, gede nih. Wah, ini gede banget nih. Atau jangan-jangan Zara ini punya suatu teori bisa mendeteksi sesuatu yang lain dari telapak tangan seseorang ya. Sekarang cara milihnya beda. Kamu singkirkan dulu deh yang mana yang kamu ingin singkirkan. Gini Mas, aku ada tantangan buat mereka semua nih. Boleh. Oh, boleh gimana? Buat kalian semua yang ada di depan gue, coba dong tampar gue. Hah? Tampar gue sekarang. Iya. Tampar gue buruan. Maksudnya tampar gaplok kamu gitu? Iya, tampar. Kamu. Kamu suka yang begitu-begini yang kekerasan gitu? Ya, saya pengen aja tahu digampar sama mereka rasanya gimana. Suka digampar? Ya, pengen tahu aja Mas rasanya digampar sama cowok-cowok yang saya pilih Ini ini. kamu sadar ngomong begini sadar ya? Iya. Oke. Oke, mau mulai dari yang mana? Tapi ini izin kamu ya? Iya. Silakan. Dari yang mana? Dari sini Oke, nggak dari yang apa-apa dekat kok. aja. Oke, silakan. Buruan tampar gue. Sakit tahu. Kamu minta ditampar terus iya, kamu tapi dia nggak kesakitan. kontrol. Hah? Tapi itu dia nggak kontrol, sakit tahu. Ya tapi nggak kayak gitu, itu tuh keras banget. Banget sih lo, gue kan cewek. Kamu yang minta, ya kan? Iya tapi nggak kenceng kayak gitu Mas, maksudnya juga kontrol dong. Ya udah lo nggak kayak gitu tapi Yaudah, caranya. Oke, yang kedua masih mau lanjut nggak nih? Oke. Oke. Hah? Lo malah nampar diri sendiri? Kenapa lo malah nampar diri lo sendiri Mas, sih? gue nggak bisa mas nampar cewek. Oke, yang ketiga silakan. Jadi tapi sampai sekarang saya belum mengetahui maksud dia apa. Mungkin jangan dia ingin ngetes sesuatu, ya nggak tahu. Kita coba. Oke, lanjut orang ketiga. Lo sakit. Lo yang minta kan? Ya tapi kenceng, itu tuh kenceng. Lo bisa nggak sih kontrol? Orang lo yang minta ya gue ikutin. Orang keempat. Ini saya masih belum ngerti maksudnya apa ya. Iya oke saya minta ditampar tapi kan mereka harusnya kontrol dong tamparannya. Iya. Oke. Silakan. Serius. Ini maksudnya apa ya? Ya udah tampar. Apa nih? Ini enak tamparannya? Dia nggak protes yang di sini. Ini tamparannya nyaman mungkin? Ya aneh Mas, dia nampar atau ngapain sih? Apa nyolek? Ini lo serba salah ya, kekencengan lo marah, tapi terlalu pelan lo juga protes. Jadi Ya aneh. aneh. Ya anehnya karena dia namparnya tuh kayak Ya gitu. permintaan kamu juga buat saya aneh, tapi nggak apa-apa. Coba orang yang terakhir. Apa rasanya ya? Kenapa? Saya nggak bisa Mas Uya. Soalnya kalau saya nyakitin dia, berarti saya menyakiti ibu saya juga. Loh, oke. Kenapa tiba-tiba kamu menangis? Oke, kenapa tiba-tiba kamu menangis? Kenapa? Ya enggak Mas. Kenapa maksudnya air? kayak- Kamu mulai mengembang mata kamu loh. Mulai ada. Oke, kenapa? Saya tuh terharu soalnya ternyata masih banyak lelaki yang nggak mau nampar cewek gitu loh. Jadi kamu tuh ngetes atau menguji doang tadi?
Ya saya pengen tahu, tapi ternyata masih ada di antara mereka tuh yang kayak gitu. Yang nggak mau main tangan, nggak mau main fisik. Jadi kamu ngetes mereka doang? Iya, saya pengen tahu. Oke, silakan mundur. Jadi dari 5 orang ini coba kamu mana yang ingin kamu pilih 2 orang? Saya pilih nomor 2 sama nomor 5. Nomor 2 dan nomor 5 silakan maju yang jaket jeans dengan yang sweater oranye. Nando, pria berusia 30 tahun. Sosok pria yang bisa mengambil hati para wanita ini diyakini adalah sosok yang lembut dan baik hatinya. Apakah Nando memiliki fakta hidup yang benar apa adanya? Ataukah fakta lain yang terungkap dalam sisi kelam Nando? Rian, seorang pria berusia 29 tahun. Menurut pengakuannya, dia ingin mencari sosok wanita yang bisa mencintainya setulus hati. Apakah takdir Rian bisa mengarahkan dirinya bertemu dengan wanita pujaan hati? Saksikan kisah lengkapnya di Garis Tangan. Yang selain silakan mundur. Kenapa kamu? Yang lain silakan mundur. Kenapa? Oke. Ini ada yang aneh. Ini saya belum mengerti. Yang di pikiran kamu itu sebetulnya apa? Oke. Kenapa? Kamu kenapa? Kamu Mereka salah? Ya lo juga salah sih, ngapain nomor cewek? biasa aja. Oh, tahu tuh. Oke, gini, kamu menangis kenapa? Oke, sekarang saya tanya, apa yang membuat kamu maju ke depan? Sekarang gini loh, ini cewek nangis. Apa lo? Iya, yang apa? Udah tahu si cewek nangis, lo malah kayak gitu. Lu nggak usah berisik. Lo tuh cowok ya? Kamu tampal. Mundur. Mundur. Ya. Ya, udah. Gak suka, gue ngeliat lo gak suka. Sakit lo. Mundur. Kamu pergi aja, kamu mundur. Oke, saya minta Arbi. Oke, kita panggil saja Arbi. Oke. Ini suasana panas, tapi saya bingung loh. Masalahnya yang pertama kali. Saya salah apa loh, Mas? Kenapa saya didorong? Iya. Saya kan mau ngebelain sama-sama perempuan, masa diginiin? Ngedorong tadi mana? Tapi pertanyaannya dan faktanya adalah Mbak Zara ini yang duluan tadi minta ditampar. Iya, mungkin dia mau ngetes doang kan? Kamu mau ngetes? Iya, saya cuma mau ngetes doang, Mas. Pengen tahu. Oke. Atau mungkin kita nggak tahu nih, kenapa tiba-tiba semua kandidat wanita juga turun marah-marah, mungkin bisa dilakukan sesuatu mungkin Arbi? Oke. Ini. Ya. Kenapa sih marah-marah? Oke, bentar. Tenang. Udah, berhenti. Oke, santai dulu, bentar. Tenang. Tenangin dulu. Oke, boleh minta lilin. Gak apa-apa, biarin. Tenang semua ya. Berhenti dulu, please. Oke. Ini apa yang akan kita lakukan, Arbi? Oh, buat relaksasi aja. Oke. Ini kan lagi suasana panas nih cewek-ceweknya. Ya. Oke, cewek ini bisa, wanita ini mungkin bisa duduk juga. Boleh duduk aja Bisa dulu. duduk dulu, kalian duduk dulu. Duduk dulu. Kelihatan. Oke. Zara bisa di depan, di sini. Ya. Oke.
Cewek-ceweknya fokus ke sini bentar, oke? Kita redakan dulu emosinya, oke? Buat diri kalian tenang. Ini ada permasalahan yang lebih penting, oke? Masalah perjodohan segala macam, oke? Boleh fokus ke lilinnya bentar, oke? Kita redam emosinya sambil fokus ke lilin. Oke, boleh tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Semakin nyaman, semakin rileks. Perhatikan cahaya lilin tersebut. Buat diri kalian lebih tenang ketika ada permasalahan. Buat diri kalian lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Oke, saya hitung 1 sampai 5 step hitungan. Munculkan kehangatan tersebut, rasa nyaman, rasa tenang dalam diri kalian. Munculkan dalam hati kalian, entah dari mana perasaan tersebut, tapi semakin dirasa, rasa tenang, rasa nyaman, dan segala sesuatu yang membuat diri kalian sabar lebih muncul dari sebelumnya. Oke, 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, boleh buka matanya lebih tenang lagi. Oke, udah tenang ya? Oke, sepakat? Tidak akan ada lagi keributan? Oke. Cowok juga jangan jadi kompor, oke? Oke, ini udah ditenangkan berarti ya? Ini juga masih dalam kondisi relaksasi. Oke, berarti Zara juga masih dalam kondisi di relaksasi. Oke, Zara sudah memilih 2 orang tadi, ya? Iya. Oke. Pertanyaan saya yang sampai sekarang belum terjawab. Kenapa sih tadi kamu meminta cowok-cowok yang ada di situ untuk menampar kamu? Ceritakan apa masalahnya? Jadi gini Mas, Ya. dulu itu saya pernah punya pacar, kurang lebih 10 tahun pacaran. Tapi mantan saya itu sering banget main fisik, kekerasan. Ya awalnya saya nggak nyaman lah, sedih juga. Masa iya sih cowok main kasar sama perempuan gitu kan. Mas, ceweknya aja ngerasain selingkuh. Gak bagus lu. Diem lo ya. Lo tuh nggak tahu apa-apa tentang gue. Lo nggak tahu apa-apa tentang gue. Gak mungkin. Oke, tenang Lunya dulu. aja yang Kenapa lo main ngejudge kayak gitu? Lo kan gak kenal sama gue. Lo baru kenal sama gue di sini. Tenang dulu, ini giliran dia untuk Beri cerita. dia kesempatan untuk ngomong dulu. Yang Ya. dulu, oke. Tadi dia kan baik sama cewek. Iya, kenapa tiba-tiba berubah nih jadi kayak punya perbedaan ganda loh? Jangan-jangan ini alasannya lo ya. Nggak mau nampar, tapi Lunya ternyata aja dibalik yang- nggak mau nampar kayak gitu. lu nggak bagus. Lo tau nggak? Oke, ngomong lagi silakan. Tenang dulu, tenang Zara. Tenang dulu. Sekali lagi kamu kayak begini keluar ya. Santai dong. Ya. Ini ajang cari jodoh nih, bukan ajang tinju nih. Ngerti nggak? Oke. Silakan Zara lanjutkan. Ya mas, dia tuh sering main fisik dan saya tuh sedih awalnya nggak terima juga. Tapi lama-lama makin kesini tuh saya makin terbiasa, saya nyaman di posisi itu. Oke. Nyaman. Saya kayak enjoy, menikmati. Menikmati kekerasan, menikmati dipukuli, ditampar, menikmati. Ya kenapa saya nggak menikmati kalau saya minta apa aja tuh dikasih? Ladies, lu nyaman dengan disiksa. Kenapa emang ini kan urusan gue bukan urusan lo? Lu aja lu. Cantik-cantik tapi mau disiksa. Ya itu urusan gue lah, lo nggak kenal gue udah diem aja. Tuh lo denger tuh lo. Tadi nyaman diberikan sesuatu. Coba tolong diperjelas maksudnya gimana? Ya gini loh mas, dia emang ngasarin saya. Tapi kalau apapun yang saya minta tuh pasti selalu dikasih. Dia kasar sama kamu tapi imbalannya kamu diberikan sesuatu gitu? Iya apapun yang saya minta, mau mobil, rumah, apapun. Ini cowok nih siapa? Hubungannya sedekat apa? Iya dia mantan saya. Mantan pacar? Iya, mantan pacar udah hampir 10 tahun. Kamu cinta dengan dia tidak? Ya cinta lah. Cinta, umurnya jauh apa dekat? Enggak terlalu jauh mas. Oke. Jadi Iya. dia punya kebiasaan untuk kasarin cewek, tapi imbalannya kamu diberikan Iya dia apapun emang yang kayak kamu gitu. mau. Iya mungkin emang cewek sifatnya sakit yang kayak nih, Mas. gitu. Oke, tenang dulu. Kamu juga sama aja kayak sakit, mulut kamu kayak perempuan tau gak? Udah tahu lo lemes banget sih jadi cewek, jadi cowok. Tahu lo. Ya? Oke. Iya gitu mas. Oke, sekarang kamu mau ngomong apa dia dulu nih? Saya kasih kesempatan kalau mau ngomong. Biar dia dulu ngomong, kayaknya ini dulu. Ya udah ngomong deh, Kamu daripada lu ngelapin ngomong aja, terus, Sob. dia Daripada lagi kamu ngomong. motong-motong pembicaraan cewek. Kamu sakit nggak sih? Kamu cantik tapi kamu mau disiksa. Ya urusannya sama lo Logika, apaan? ih. Woi, urusannya sama lo apaan? Udah cukup puas, Mas? Udah? Mau nambah nggak? Lanjut, Mas. Udah kenyang?
Oke, lanjut Zara. Kamu minta apa aja dikasih misalnya? Minta mobil, minta rumah, itu selalu dikasih, Mas. Dikasih? Dikasih. Oke, apa hal yang paling kasar yang pernah dilakukan sama kamu? Iya, ini ada bekasnya nih, Mas. Oh, coba lihat. Oke, lihat. Luka-luka ini. Oke. Ada lagi, Mas. Ini apa ini? Ini disundut pakai rokok. Oke, ada di sudut paling pakai rokok. Oke, bisa mendekat. Oke, lihat ini. Disundut pakai rokok. Oke, terus diapain lagi? Dicambuk, Mas. Dicambuk? Dicambuk? Ada bekasnya kok di dalam baju saya juga. Dicambuk di punggung sini? Iya. Kenapa? Ya emang karena dia cara menyayangi sayanya kayak gitu. Dengan kekerasan dicambuk, disundut. Ya lama-lama saya kayak terbiasa dong, Mas. Itu dicambuknya lagi ngapain dicambuknya? Ya lagi dalam keadaan biasa-biasa aja. Nah. Gak lagi kenapa-kenapa juga. Nggak Dan karena kamu berantem menikmati itu? Ya lama-lama saya pasti kebiasa ada di posisi itu. Apalagi saya udah berjalan lama kan sama mantan saya itu. Terus? Iya kadang diikat, dicambuk diikat? juga. Terus? Ya pokoknya dicambuk, diikat gitu loh, Mas. Terus apa lagi? Ya kadang dikasih lilin di badan saya gitu, kayak ditetesin gitu. Apa? Masokis? Apa itu? Pembawaannya liar, masokis. Suka kayak sesuatu suka dikasarin itu apa namanya masokis ya? Saya baru tahu tuh malah. Pengalaman. Oke, itu pernah apa namanya tadi? Jadi baby. Gimana? Oke, jadi apa namanya? Aku punya sepupu laki-laki. Iya. Dan dia ini terakhir dibawa ke psikiater dan fetishnya kayak gitu. Jadi fantasinya liar banget, terutama sorry ya dalam berhubungan gitu. Jadi sama pacarnya. Berhubungan apa? Dalam berhubungan sama pacarnya. Jadi sebelumnya dia buat naikin hasratnya, naikin libidonya kayak gitu. Libidonya. Jadi dipukulin Dan apa? ini ada ya? Emang ada. Dia menikmati melakukan kekerasan terhadap lawan jenisnya. Dan tadinya perempuannya juga sampai nangis-nangis sampai mau dibikinin BAP, tapi lama-lama Suka menikmati? Lama-lama suka, dan dia cerita sama aku. Oke, ada mungkin pengalaman kandidat perempuan lain yang pernah mengalami hal seperti ini? Itu aneh deh, Mas. Itu aneh ya, tapi ini terjadi loh, ada loh. Kita kan sebagai perempuan kayaknya Dimanja. Tapi kamu setelah disundut rokok, dicambuk, itu kamu diobatin nggak? Ya pastilah diobatin juga lah. Sama dia? Iya. Oke. Ya abis itu setiap saya minta apapun pasti dikasih. Abis diobatin terus saya pengen minta ini, minta itu, pasti dikasih sama dia. Gini, Arbi. Menurut kamu energi apa yang ada di tubuh Zara ini? Kok bisa nyaman dipukulin, disundut, dicambuk, ditetesin lilin? Ini lebih ke ini penyakit psikologis. Mungkin ketika misalnya contohnya kayak gini. Ketika ada seorang pria ataupun wanita itu sering menonton film, oke, dia merasa tidak puas dengan pasangannya, dia akan melakukan apa yang dilihatnya. Oke, hal tersebut ketika berulang-ulang dilakukan akan jadi kebiasaan. Akhirnya ketika kebiasaan tersebut tidak dilakukan, itu akan menjadi seperti ini, ketagihan. Hal tersebut akan terjadi seperti itu. Pertanyaannya yang jadi pertanyaan nih, dia menikmati disakiti atau dia menikmati karena diberikan materi setelah itu? Sensasinya ketika disakiti dia merasa terpuaskan dan 2 kali lipat merasa terpuaskan ketika diberikan sesuatu di akhir ketika double effect jadi ya. Zara, apakah betul apa yang dikatakan Arbi seperti itu? Kamu menikmati disakiti dan kamu double effect merasa lebih nikmat lagi saat kamu diberikan imbalan atas perbuatan tersebut? Iya benar kok, Mas. Oke, tapi pertanyaannya masih berhubungan dengan orang itu apa enggak? Enggak. Pertanyaan berikutnya, kenapa putus dengan orang itu? Ya karena kita udah gak cocok aja, Mas. Karena dia sudah tidak menyakiti kamu lagi? Ya dia Atau udah dia punya jalan lain dan saya juga udah punya cocok jalan atau emang lain, udah habis uangnya? Apa? Nah, pertanyaan menarik. Apakah dia sudah habis uangnya sehingga tidak bisa memberikan kamu materi lagi? Ya emang udah gak cocok. Apa
Kenapa? Tidak cocok udah nggak ada materinya lagi. Ya finish- intinya sih kita finishingnya ke udah, situ sebenarnya. ya intinya kita udah nggak cocok. Oh, ya udah ngerti lah kita ya. Oke. udah nggak ada duit nih. Iya, iya. kayak gitu. Ah, Finishingnya ke situ. oke. Oke. Mungkin Arbi mungkin bisa dilakukan sesuatu karena biar gimana pun kan tugas kita di sini adalah membantu orang-orang yang punya permasalahan, apalagi gangguan-gangguan psikologis, ya. Dan itu adalah expertise kamu ya. Iya. Oke, silakan mungkin kita bisa melakukan sesuatu sama Zara. Ini sebenarnya lebih ke perilaku dia di masa lalu yang berulang-ulang. Makanya ketika akan dilakukan terapi harus berulang-ulang kembali karena Oke. itu menjadikan dia perilakunya seperti ini. Oke, silakan. Atau mungkin ini nggak bisa langsung sekali mungkin. Tidak bisa langsung sekali. Harus ada berapa sesi? Kalau misalnya kamu mau berubah, itu harus dilakukan berulang-ulang. Kalau misalnya kamu masih tetap mencari sesuatu yang membuat kamu puas dengan menyakiti diri kamu dan akhirnya finishing touch-nya meminta sesuatu yang lebih ke materi, ya kamu nggak akan bisa berubah seperti itu. Ya, tergantung kamu itu. Kalau mau berubah, enggak. Kalau enggak ya udah susah. Mau apa enggak Zara? Ya mau lah mas, masa sih nggak mau? Itulah berarti enggak. Maulah setengah-setengah berarti ya. Mau deh juga sama. Iya. Mau dong udah baru. Ya udah. Mau, Mau nggak? iya mau. Mau? Yakin? Yep. Silakan Arbi. Oke, fokus ke yang tengah. Oke. Iya. Kita mau netralin perasaan dia ketika disakiti aja. Oke. Kita fokus ke lilin. Oke. Sekarang saya tuh 1P3, rasakan kembali. Fokus terhadap cahaya lilin tersebut. Rasakan terhadap cahaya lilin tersebut masuk ke dalam tubuh kamu. Rasakan kehangatan tersebut mulai muncul dan hadir dalam diri kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, oke. Mulai sekarang dan seterusnya, hilangkan segala sesuatu yang menurut kamu akan memuaskan diri kamu secara fisik dan biarkan hal tersebut membuat kamu menjadi lebih tenang kembali dan kamu hilangkan segala sesuatu yang menyakiti kamu. Mulai sekarang dan seterusnya, biarkan kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan biarkan kamu menjadi lebih percaya diri ketika hal tersebut tidak menjadi hal yang biasa lagi terhadap kamu dan biarkan hal tersebut menjadi membuat kamu lebih percaya diri dan menjadi lebih tenang ketika menghadapi masa depan kamu. Mulai sekarang dan seterusnya. Oke, 1, 2, dan 3. Ini sebenarnya harus berulang-ulang. Oke, tapi apa minimal sedikit banyak membantu dia ya. Oke. Kamu siapa namanya? Rian. Rian. Asalnya baik tapi malah lebih emosional. Oke. Kita langsung ke Mas yang baju orange sini aja, ya. Oke. Kenapa? Tadi kan kamu nggak mau nampar dia. Kamu ingat sama ibu kamu katanya. Iya. Karena kamu nggak mau nyakiti wanita dan kamu melihat wanita seperti kamu melihat ibu kamu gitu. Iya mas. Berarti kamu tulus melihat dia. Iya. Dan itu yang membuat juga tadi Zara ini juga menangis, terharu melihat perlakuan kamu sama Zara. Tapi coba mungkin kita bisa lakukan relaksasi sama. Maaf tapi saya tidak mau Oke. relaksasi. Gak mau. Ya, Kenapa nggak Berarti mau? ada Kenapa mau, sesuatu Nando? yang Kenapa? disembunyiin. ya emang nggak mau aja kan. Di sini gue cari jodoh di sini bukan untuk mau direlaksasi gitu kan nggak mau. Kamu tidak kehilangan kesadaran kok, tetap sadar Masih ya? sadar, masih sadar. Nggak ada yang perlu ditakutkan. Kalau misalnya kamu merasa benar, ya udah ikut aja, duduk aja biasa. Kenapa kamu nolak? Ini bukan hipnotis yang menghilangkan kesadaran, bukan kok, ini relaksasi. Ketika kamu bercerita, ada beban dalam pikiran kamu, itu akan keluar. Kayak gitu. Nggak menghilangkan kesadaran. Ayolah, cuman relaksasi doang kok. Oke, Oke, oke. silakan. Oke, duduk. Oke, kamu nggak nyaman dengan kondisi relaksasi, tapi Nggak. ini ngerasa terpaksa. Oke. Berarti kak, saya harus maksa dia. Oke, mungkin ada metode lain. Oke, nggak apa-apa. Biar fokus kelilingnya. Ada yang di sebelah sana. Oke. Titik merah. Oke. Sekarang tarik nafas tadi dulu. Keluar satu mulut. Oke, relax. Fokus kelilingnya. Oke, sekarang 1 sampai 3. Perasaan Anda mulai semakin nyaman, semakin relax apapun yang terjadi dalam diri kamu. Kamu dapat mengungkapkan yang terjadi dalam pikiran kamu dan dalam hati kamu. Kamu akan mengungkapkan segala sesuatu yang terjadi dalam pikiran kamu dan hati kamu. Kamu dapat menceritakan apapun yang terjadi di masa lalu dan kamu dapat menceritakan apapun yang kamu simpan dalam hati kamu. 1, 2, dan 3. Oke. Buka matanya. Pertanyaannya, kamu tadi tidak mau menyakiti Zara sama sekali karena kamu bilang kamu seperti melihat
wanita terus seperti melihat ibu kamu sendiri. Apakah benar kamu memang tidak pernah terbersit di benak kamu untuk menyakiti seorang wanita? Sebenarnya ada. Hah? Ada. Maksudnya ada tuh apa? Kalau misalnya dia beda pendapat sama saya hajar. Jadi kayak Wah sumpah Oke. otaknya miring. Iya, ini seperti kamu ngaca ya. Orang sakit bilang sakit ya. Enggak mas, aja masa sampai kayak gitu sih mas, sampai kasar kayak Kamu gitu. juga tadi pengen disakiti. Iya tapi kan mas pikirannya kayak gitu. Oke. Ini efek relaksasi mungkin sudah berpengaruh ya. Oke. Apa kau bilang? Ada. Ceritain apa yang ada di pikiran kamu sekarang? ya jadi saya kalau di rumah itu Ya. kalau misalnya saya selalu berselisih sama ibu saya. Ibu kamu, oke. Ya, dia selalu melarang saya untuk merokok dan wah saya langsung. Ya ampun, pantesan aja lo ya tadi diem-diem gak mau nampil, gak mau apa lo. Ternyata lebih parah daripada gue. Oke. Kemudian? Ya, Gaya aja cupu. saya dan kalau adik saya juga wah saya ya. Saya ya. Wah Kalau dia sakit nggak lo ikut, beneran. lo Adik kamu sakit. perempuan? ya. Ya. Oke. Terus Zara. apa yang ada di dalam benak kamu apa? Pokoknya mereka harus ikutin apa kemauan saya. Kalau enggak Lo tadi gak mau sosokan gak mau nampar gue, tapi giliran sekarang ternyata lo kayak gitu ketahuan ya kedok lo ya. So baik tau gak sih lo? Sakit lo, sakit. Oke. Tapi pertanyaannya adalah kenapa kamu tadi sama sekali nggak mau mukul Zara? Hah? Mas. Ah dia sok polos aja mas, sok Mas. cupu. Kenapa? Tadi awalnya belain dia. Tapi di belakang ibunya sendiri udah berani sanggup seperti itu, Mas. Sosokan emang lo. Iya. Itu Jara, kan tidak lo eh. doang kan. Oke. Ini yang kamu bela tadi. Bentar, dia Ini belum kamu bela. menjawab pertanyaan saya, ibu-ibu. Ya. Oke. Kenapa kamu tadi berlaku sebaliknya? saya mau coba ke siapa namanya? Zara. Dan saya mau coba kalau dia misalnya pendapatnya sama kayak saya, nah baru saya nggak akan mukul dia. Jadi kalau beda Ayo. pendapat dipukulin. Oh ya, Kalau pendapatnya sama, semua mengikuti keinginan kamu, seperti apa yang kamu inginkan, kamu gak akan kasarin. Kagak. Artinya kamu cowok egois dong. Itu. Tadi kata kontestan yang di belakang, Zara mau dikasarin kalau dapat duit dari Nando. Pertanyaannya, dia punya duit apa enggak? Oke, jadi kamu sekarang masih sifatnya seperti itu? ya, Akan kasar sama orang yang tidak sepaham dengan kamu? ya betul. Terus waktu kamu ibu kamu dengan asbak, ibu kamu melakukan apa? Sembunyi ke tetangga gimana? Kurang ajar banget dong kamu ya, Parah anak banget durhaka sih lo banget jadi ya. orang. Ya. Gak nyangka gue lo sejahat itu jadi orang. Cuman gara-gara dilarang ngerokok doang. Ya, Oke, perasaan lo saat lo kasar sama ibu lo apa sih yang ada di benak lo, coba? Di otak lo apa sih? seneng aja, Hah? seneng. Senang, wah. Parah banget sih lo. Ini sakit ya. Sakit lu. Lo parah banget sih. Respon Itu saudara-saudara orang tua kamu yang lo, lain lo tuh gimana? sampai kayak gitu tau nggak? Respon saudara kamu yang lain gimana? Mau gimana? Berani, Kenapa? berani macem-macem ya saya hajar semua. Arbi ini apa? Penyakit apa Arbi? Dia punya trauma di masa lalu ketika dia dikasarin sama Iya. seseorang, akhirnya dia berontak. Oke, pernah dikasari oleh seseorang di masa lalu? Siapa? Pernah, Hah? pernah. Saya lihat bokap waktu itu dia suka hajar ibu saya kalau ngelarang atau apa. Jadi saya terbawa.
Ya tapi kan nggak gitu harusnya. Mau suka ya. Kadang saya mencari kenapa kalau pas ayah saya nonjok ibu saya dia senang. Saya berpikir Itu yang itu. Oke, minta mic dong, minta mikrofon. Iya harusnya lo nggak kayak gitu jadi orang tau nggak? Itu tuh Gaya orang tua lo. jago. Oke, tenang ya. Oke, tenang ya. Ya saya pegang aja. Ya. Durhaka sekali kalau ibunya dipukul kayak gitu. Ah. Gak kasihan dia dilahir 9 bulan dikandung. Aha. Baru dilahir Ah. besar, Oke. baru dipukulin ibu kayak gitu. Baru dilahir besar dipukulin ibu baru begitu. Maksudnya gimana? Maksudnya dia dikandung kan selama 9 bulan. 9 bulan. Ya kan? Terus Dilahirin. dibesarkan, disekolahkan. Iya. Ya kan? Jadi orang yang sukses. Tapi balasnya ibunya Balasnya ibunya pukul ibu yang mukul dia. pakai asbak gitu. Oke. Iya, kurang ajar sekali kok. Kurang ajar. Karena kamu sayang sama ibu kamu. Iyalah. Kita lanjut lagi ya. Ya. Oh, lanjut lagi. Oke, silakan. Jadi mereka itu sebenarnya nggak tahu. Apa? Sebenarnya nggak tahu kalau ibu saya juga jahat sama saya. Jahat gimana? Jadi saya waktu kecil udah saya dipukulin sampai tangan saya juga patah. Sama ibu kamu. Oh, kamu nakal kali mungkin dulu. Nakal anak-anak. Oke, tapi sambil dipukulin. Ya, Kita makanya jadi dia ingat ya. Kita jadi ingat beberapa kasus yang seorang ibu yang ada tega atau bapak juga ya, orang tua yang mukul anaknya sampai masukin anak ke mesin cuci. Ingat kan kasus berapa? Iya kan? Sampai anaknya meninggal. Ada juga seorang bapak yang menenggelamkan bayinya anaknya ke air, ke bak, ya kan? Ada yang menjedot-jedotkan kepala sampai meninggal. Nah, itu kamu alami? Iya, karena katanya muka saya ini mirip muka saya. Jadi ibu kamu berdendam dengan ayah kamu dan dia melampiaskan dendamnya ke kamu karena kamu dianggap mirip dengan orang yang menyakiti dia. Ya. Oke, jadi ini ibaratnya ini kayak penyakit ya. Jadi anak itu kan apa yang sebenarnya ketika anak ada masa di mana anak tersebut golden age. Jadi anak akan menerima ataupun menyimpan memori ketika dia masih kecil, entah itu secara merekam kejadian apapun yang dia lihat, yang dia dengar ataupun yang dia rasakan. Dan akhirnya ketika dia melihat kekerasan di masa depannya nanti ketika dewasa dia akan melakukan hal yang sama. Berpengaruh ke mental dan anak tersebut akan bermental seperti ini. Ketika dikasari akan kasar. Jadi ini harus disembuhkan ya? Ya, itu lebih ke mental dia, mental pikiran kita harus diperbaharui sebenarnya. Pertanyaan saya, selain menyakiti ibu dan saudara-saudara kamu, apakah kamu juga pernah menyakiti orang lain? Tidak. Kenapa? Karena cuma keluarga saya. Keluarga kamu saja yang kamu sakiti karena dendam kamu sama keluarga kamu. Ya. Oke, ibu kamu menyakiti kamu waktu kecil karena muka kamu dibilang mirip bapaknya. Sekarang kenapa kamu juga menyakiti saudara-saudara atau adik kamu? Karena juga bapak saya juga begitu. Gak bener nih mas. Gaya lu tiap nih. Keluarga lu sendiri lu sanggup. Cuman ngomong doang kok berani lu kesini. Kalau lu juga sama aja udah. Kalau lu sama aja udah. Duduk. Kamu di sana aja. Oke. Dia harus ke psikolog, ke psikiater, terapi perilaku dia harus lebih baik lagi. Iya. Kamu berapa kali sih melakukan kekerasan sama ibu kamu? Saya sudah lupa karena terlalu banyak. Iya, ini kelainan ini Arbi, ini kita harus bantu dia nih, Bi. Hah? Sakit psikolog. Beres acara kita ini ya. Oke. Atau kita netralisir dulu deh. Oke, fokus lagi. Oke. Ketika saya jentikan jari saya, oke. Semuanya kembali seperti semula, kesadaran normal kamu. Lebih tenang, lebih nyaman di sini bisa tidur. Balik sana. Oke, Zara, apa respon kamu? Wah, kalau kayak gitu caranya saya nggak bakal milih deh mas. Nggak bakal milih dia. Oke. Kenapa?
Ya kalau saya salah sedikit aja udah pasti dihabisin sama dia. Kenapa? Kenapa kamu tahu? Apa? Kenapa dia tahu? Kenapa dia tahu? Ya dari cara lo ngomong lo aja udah ketahuan lah, lo sama ibu lo aja kayak gitu apalagi sama gue. Kamu bingung dia tahu. Kamu tadi direlaksasi sama Arbi. Ini semua gara-gara lu. Kan emang kamu itu dibilang. Lah, Dia bilang. itu tadi tuh Mau tidak direlaksasi. makanya lo nyalain orang. Oke. Itu kan kamu bicara jujur apa adanya. Biar semua orang tahu masalah kamu di masa lalu itu seperti apa. Kamu lakukan hal tadi itu apa imbasnya. Doang lu. Lu bilang jangan dibilang. Oke. Tenang. Kontrol emosi. Kamu kesel sama Arbi? Gila. Saya kesel sama dia. Terus kalau kamu kesel kamu ngapain ceritanya? Ya kenapa ketahuan kedok lo? Kenapa? Ketahuan kalau lo psycho. Kamu gak suka sama Arbi? Ya. Makanya kan saya bilang tadi, saya nggak mau direlaksasi. Kenapa? Tapi kan yang kamu katakan kamu tidak dalam keadaan tidak sadar. Kamu sadar. Artinya yang kamu keluar dari mulut kamu adalah atas keinginan kamu sendiri. Tapi gara-gara dia. Kamu sadar nggak kamu udah pukulin ibu kamu? Sadar saya. Sadar. Gara-gara dia kan? Ya bukan gara-gara dia, kamu mukulin ibu kamu bukan gara-gara dia. Ya karena lo sendiri lah, lo sakit, lo tuh psycho tau gak? Oke, sekarang buat kamu yang Mas yang dari tadi. Arti ibu buat kamu apa, Mas? Arti ibu buat kamu. Mas! Gini ya, Mas. Tunggu. Astaga sakit lo ya, sakit. Saya tanya arti ibu buat kamu bilang Mas, jangan-jangan kamu sama juga sama dia? Mas, saya emosi lihat dia, Mas. Iya. Ya arti ibu buat kamu apa, Mas? Ibu tuh bagi saya tuh, Mas, ya emang harus disayangin. Oke. Dan mesti harus dikasarin. Oke. Seperti wanita ini akan menjadi calon ibu buat anak-anak saya. Kamu suka dengan Azara? Pasti loh, Mas. Pasti ya, kamu pengen jadi pasangan dia ya? Pasti. Nah, Nando, arti ibu buat kamu apa? Arti ibu buat kamu apa? Apa, Nando? Apa ya? Apa? Ya, karena dia menyakitin saya jadi ya arti ibu buat saya nggak ada. Oke. Kamu sadar nggak sih kamu harus minta maaf sama ibu kamu? Kalau dia lebih dulu minta maaf, baru gua maafin. Harusnya tuh lo yang minta maaf, bukan ibu lo. Apa lu? Apa? Ya. Lu apa? Mau apa? Ya, tenang. Security. Lu mau apa? Tenang. Lu bilang ibu minta maaf dia lo. Kayak Andrew Haka lu ya. Berarti. Lu mau apa? Tenang. Lu mau apa? Tenang. Ya? Selesai. Kalau ibu-ibu minta maaf dia lu. Apa? Tenang. Nanti lo. Beraninya keroyokan lo. Bisa kamu bawa balok nyalain saya, Bang. Udah, nggak usah ngangan gua. Bawa balok. Oke. Nando, kamu keluar. Keluar. Tersisa satu laki-laki. Tadi mendengar pengakuan Zara yang dia menikmati dia disakiti. Apa yang ada di dalam benak kamu ya? Cewek ini. Hah? Ya lo Masa mau disiksa? Tadi lo ngebela dia. Lo juga sakit tau gak? Adil lo.
Lagi itu urusan gue Tapi nggak kali, gini bukan juga urusan mas, lo. cewek mau disiksa. Ntar anak gue disiksa. Artinya Nggak kamu nggak jelas suka sama lo, Zara? tau nggak? Gue gak suka mas. Tadi sebelumnya berapa menit yang lalu bilang kamu suka sama dia? Gak suka. Gak jelas lo, sakit juga lo kayak dia tadi. Zara, kamu malah minta disiksa gitu gimana nih? Hah? Sekarang sih saya udah gak pengen disiksa lagi mas. Oke, kamu ingin berubah Zara? Iya. Ingin menjadi orang yang normal Zara? Iya. Kamu pengen menemukan cowok yang normal Zara? Iya. Iya. Datang ke Arbi nanti mungkin bisa ditukar-tukar nomor telepon nanti bisa diterapi berapa kali Arbi? 4 sesi itu. 4 sesi cukup ya bisa ya? Oke. Jadi kamu nggak mau sama Zara? Gak mau mas. Nggak jodoh ya? Iya. Cantik doang, cuman mau siksa. Mau Iya. disiksa. Nah, Iya. bagus. Iya. Kamu kayaknya memang tidak cocok dengan Zara juga. Karena kamu harusnya ada di barisan sana. Lemes mulut lo Iya. kayak cewek. Biar gue lemes, tapi gue gak mau nyiksa. Iya. Sosok ikut campur urusan Silakan gue lagi kembali lo. Mas, silakan kembali. Silakan kembali. Ini nggak cocok karena memang ini aduh. Tapi ini banyak satu fakta lagi yang kita dapatkan malam hari ini. Ternyata kita menemukan bahwa di sekitar kita banyak orang-orang yang punya sindrom atau dalam tanda kutip penyakit penyimpangan atau mungkin bisa dibilang nih ini kejiwaan atau gimana ya? Ini lebih ke Kejiwaan ini, ya? sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang biasanya menjadi perilaku di masa depan. Iya, jadi biasa aja Jadi buat biasa dia aja. ya. Jadi ketika kebiasaan tersebut tidak dilakukan, Iya. jadi kalau misalnya mengobat tuh lebih sakau. Sakau ibaratnya Iya, kalau pengen minta lagi narkoba ya. Iya, kayak gitu sih. Oke. Mohon maaf Zara, jodoh kamu bukan di sini, tapi minimal di sini kamu sedikit lah terobati. Jadi kamu sekarang menjadi orang yang pengen jadi orang yang normal ya. Oke, kita nanti akan bantu Arbi secara setelah acara ini kita terapi ya. Dan Arbi terima kasih banyak atas apa yang dilakukan hari ini, sangat membantu sekali buat para kandidat yang ada di sini dan pemirsa Garis Tangan. Untuk pemirsa yang ingin membagikan kisahnya dan juga ingin mencari jodohnya di sini, bisa kirimkan data kalian ke Instagram kita, ke DM Instagram kita di @garistanganantv. Cinta mengajarkan kita untuk saling memaafkan karena itu adalah kunci dari kebahagiaan. Saya Uya Kuya, sampai jumpa lagi di Garis Tangan.